Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Di sini kami sebagai kelompok 6, di mana saya Sulfitri Ramadhani sebagai moderator sekaligus presentator pertama dan Nur Alda Saputri sebagai presentator kedua. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe informasi dan karakteristik informasi, di mana tipe informasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sistem tingkat operasional di bagian bawah piramida. Mereka biasanya dioperasikan oleh shop floor workers atau pekerja yang berhubungan langsung dengan mesin atau staff frontline, yaitu pegawai yang berhubungan langsung dengan konsumen. Data ini biasanya diperoleh melalui penelusuran tingkat otomatis dan semi-otomatis, aktivitas tingkat rendah dan transaksi dasar. Yang kedua yaitu Manajemen Information System atau MIS. Sistem Informasi Manajemen atau MIS yaitu sistem tingkat manajemen yang digunakan oleh manajer menengah untuk membantu memastikan kelancaran organisasi dalam jangka pendek dan menengah. Informasi terstruktur yang diberikan oleh sistem ini memungkinkan manajer mengevaluasi kinerja sebuah organisasi dengan membandingkan keluaran saat ini dan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. Decision Support System dapat dilihat sebagai sistem berbasis pengetahuan yang digunakan oleh manajer senior yang memfasilitasi penciptaan pengetahuan dan memungkinkan pengintegrasiannya ke dalam organisasi. Sistem ini sering digunakan untuk menganalisis informasi terstruktur yang ada dan memungkinkan manajer memproyeksikan dampak potensial dari keputusan mereka ke masa depan. Adapun yang keempat yaitu Executive Information System atau EIS. Executive Information System adalah sistem informasi tingkat strategis yang ditemukan di atas puncak piramid. Mereka membantu eksekutif dan manajer senior untuk menganalisis struktur lingkungan di mana organisasi beroperasi, untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan merencanakan tindakan-tindakan yang sesuai. Informasi dalam sistem semacam itu sering sekali terstruktur lemah dan berasal dari sumber internal dan eksternal. Sistem Informasi Eksekutif atau EIS dirancang untuk dioperasikan langsung oleh eksekutif tanpa memerlukan perantara dan mudah disesuaikan dengan preferensi individu yang menggunakannya. Adapun materi kedua yang akan saya bahas yaitu karakteristik informasi. Yang pertama yaitu mempunyai sasaran sistem. Sistem informasi mempunyai sasaran, dan sasaran tersebut ialah pihak-pihak yang akan mendapatkan data atau informasinya. Karakteristik sistem informasi satu ini sangat penting, sehingga apabila suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka itu tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. Selain itu, keberadaan karakteristik satu ini juga turut membantu memastikan sistem informasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu mempunyai masukan atau input. Masukan atau input merujuk pada jenis energi yang dipakai saat memasukkan sesuatu dalam sistem. Mengenai masukan ini, ada dua macam yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang keempat yaitu mempunyai keluaran atau output. Keluaran atau output ini merujuk pada hasil atau keluaran energi yang diteruskan dari masukan atau input. Hasil yang dimaksud dapat berupa informasi atau data yang muncul di layar dan fungsinya ialah untuk mempermudah penggunanya atau user melihat informasi tersebut. Nantinya informasi ini bisa digunakan baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok. Yang kelima yaitu mempunyai interface. Singkatnya, interface ialah antarmuka. Kaitannya dengan sistem informasi. Interface ini berarti media yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu subsistem atau komponen yang ada dalam sistem informasi. Selayaknya karakteristik yang lainnya, interface ini juga harus ada dalam sistem informasi. Pasalnya, interface memainkan peran yang sangat penting. Adapun peran interface di sini ialah mempermudah pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Yang keenam yaitu mempunyai boundary. Boundary di sini berarti batasan. Ya, suatu sistem bisa disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut juga mempunyai batasan. Batasan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembatas antara sistem yang satu dengan sistem informasi lainnya.
Batasan di sini juga sekaligus menunjukkan ruang lingkup sistem informasi. Dengan adanya batasan, maka sistem informasi yang ada tidak akan tumpang tindih satu sama lain. Yang ketujuh yaitu mempunyai environment. Environment yang dimaksud di sini ialah seluruh sistem serta lingkungan yang tepatnya ada di luar dari batasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini juga merupakan karakteristik sistem informasi yang sangat penting, karena tanpa environment, suatu sistem tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. Yang ke-8 yaitu mempunyai komponen. Karakteristik sistem informasi yang tak kalah penting ialah mempunyai komponen. Komponen yang ada dalam sistem informasi saling berinteraksi satu sama lain. Karena saling berinteraksi, maka apabila suatu komponen tidak bisa bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi juga tidak bisa optimal. Komponen ini biasa juga disebut sebagai subsistem. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang tipe-tipe informasi dan karakteristik informasi. Selanjutnya saya alihkan ke presentator kedua untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Jadi selanjutnya yaitu sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Fungsi akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi atau SIMAK atau SIA adalah sistem informasi yang merekam dan melapor transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Fungsi keuangan menjadi sistem informasi keuangan atau Financial Information System. Sistem informasi keuangan atau SIMKEU adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dan mengatur keuangan bisnis seperti alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Fungsi pemasaran menjadi sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System, sistem informasi pemasaran atau SIMPEM, atau Marketing Information System atau MKTIS adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan proses transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Fungsi produksi menjadi sistem informasi produksi atau Production Information System atau Manufacturing Information System. Sistem informasi produksi atau SIMPRO adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem produksi terdiri dari dua macam, yaitu sistem produksi dan sistem informasinya. Selanjutnya yaitu fungsi SDM menjadi sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sistem informasi sumber daya manusia atau SIMSDM atau Human Resource Information System atau HRIS adalah sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajemen. Materi selanjutnya yaitu kerangka kerja sistem informasi. Teman-teman bisa lihat di gambar. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar. Konsep dasar keperilakuan, teknis, bisnis, dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan penanan sistem informasi. Yang kedua yaitu teknologi informasi, konsep-konsep utama, pengembangan dan berbagai isu. Manajemen teknologi informasi meliputi hardware, software, jaringan, manajemen sumber daya atau data, dan teknologi berbasis internet. Yang ketiga ada aplikasi bisnis, penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi, manajemen dan keunggulan kompetitif, aplikasi teknologi informasi dalam bidang fungsional bisnis seperti pemasaran, produksi, dan akuntansi, serta aplikasi perusahaan lintas fungsi seperti manajemen hubungan dengan pelanggan dan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP).
Dan yang keempat yaitu proses pengembangan, bagaimana para praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Dan yang terakhir ada tantangan manajemen. Nah, tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir, perusahaan dan global dalam bisnis, tantangan keamanan, dan berbagai isu manajemen keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Mungkin yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.